Berita utama, hanya di Indonesia, hadirnya Raja Nainggolan ke Timnas Indonesia jadi kekuatan baru Timnas Garuda. Bintang Eropa kumpul di Indonesia, saksikan laga final Piala Dunia U17. Berita kedua, Piala Dunia U17 buat pemain U17 Indonesia dilirik klub-klub Eropa. Ini buat Indonesia semakin melejit. Berita ketiga, TC Turki kumpulkan pemain keturunan, Erick Thohir bawa 3 pemain anyar untuk Timnas Indonesia. Masih menjadi pembahasan, Indonesia telah berhasil sukses memuaskan dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini. Kemeriahan acara sampai sarana prasarana yang tidak biasa pun menjadi peserta Piala Dunia, khususnya heran dan takjub dengan keadaan yang istimewa tersebut. Kalaupun beberapa momen banjir di stadion sempat menjadi sindiran keras netizen bola Nusantara, namun itu ternyata memang kesalahan teknis dari pihak panitia di lapangan yang diketahui merupakan pihak FIFA. Bahkan dari berbagai pihak, media besar Eropa dari FIFA sampai turunannya, semua mengaku sangat senang dengan keadaan di Indonesia ini, semuanya merasa puas dan ingin rasanya berlama-lama di Indonesia. Dan bagi pecinta bola Nusantara ternyata tak hanya itu, Indonesia juga berhasil melahirkan pesepak bola top dunia. Keberhasilan ini menjadikan Indonesia dipuji berjuta kali bahkan habis-habisan di Eropa. Terbukti bintang Eropa mulai dari Ronaldo, Mbappe dan Messi, dan lain-lain, kesemuanya berduyun-duyun datang ke Indonesia, utamanya untuk melihat kemeriahan Piala Dunia U17 di Indonesia ini. Bahkan diketahui, puluhan ribu supporter pembela kedua tim yang masuk final juga telah memadati Stadion Manahan Solo, yang sudah dipastikan sampai hari ini, stadion tersebut ialah tempat laga penutupan Piala Dunia U17 2023. Menurut Kemenparekraf bahkan PSSI menuturkan, sudah tentu Indonesia mendapat keuntungan tak terduga. Dari penjualan tiket serta puluhan ribu supporter asing ini sudah tentu dapat meningkatkan perekonomian daerah yang membuat untung Indonesia semakin melejit. Kalaupun nyata Timnas Indonesia tidak bisa meraih posisi sampai di semifinal, namun dengan kenyataan pemain-pemain Timnas yang semakin mendunia, ini pun menjadikan kebanggaan tersendiri khususnya pecinta bola di Nusantara. Liga-liga Eropa yang selalu memantau permainan tuan rumah ini, tentu sangat tidak sabar ingin mencomot pemain-pemain Garuda berkelas dunia ini, tentu untuk berlaga di Eropa bahkan Inggris. Tentunya, dengan beberapa hal itu, kita sebagai para pecinta sepak bola di Indonesia, sepatutnya dapat berbangga hati atas keberhasilan ini, dan semoga keberhasilan ini dapat menjadi awal dari semakin majunya sepak bola dan perekonomian Indonesia ke depannya. Bahkan diketahui, Raja Nainggolan yang di waktu lalu dinobatkan sebagai Duta Piala Dunia U17 oleh PSSI, ternyata kini ia benar-benar bisa membela Timnas Indonesia. Kalaupun ini masih menjadi harapan, namun dengan gabungnya bersama Bayangkara FC, tentu ini sudah menjadi sinyal kuat bahwa kedepannya tidak terlalu sulit bagi PSSI, untuk membujuknya agar gabung bersama Timnas Senior Garuda. Respon dan kinerja PSSI yang seperti ini pula yang tentu membuat Eropa semakin mengakui kesiapan Indonesia untuk mampu berlaga bersama klub-klub Eropa. Begitupun respon dari pemain-pemain keturunan yang juga mengakui, bahwa PSSI saat ini, sangatlah berbeda dengan PSSI 10 tahun silam, tentu ini juga menjadi harapan indah bagi bola Indonesia khususnya. Terkhusus laga Piala Asia yang sudah di depan mata, tentu positif bagi Timnas Garuda untuk bisa menghadapi skuad-skuad berat, yang ada di port pembagian klub pertandingan Piala Asia 2023 semakin meyakinkan pecintanya. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu jangan lupa untuk selalu mendukung kinerja PSSI, serta perjuangan Timnas Indonesia tercinta kita, bisa juga melalui subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar pesan serta komentar dari rekan-rekan tidak ketinggalan untuk disampaikan kepada pihak pengurus PSSI ya. Kita tunggu komentar terbaiknya ya. Membuat bahagia, penyelenggaraan turnamen Piala Dunia U17 akan segera usai. Sementara itu, Timnas Jerman U17 akan berhadapan Timnas Prancis U17 dalam partai puncak final Piala Dunia U17 di Stadion Manahan malam minggu depan.
Dalam hal ini, Indonesia banyak dipuji sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sambutan hangat dari tuan rumah dan venue pertandingan yang luar biasa membuat Indonesia selalu disanjung. Lagi-lagi banyaknya talenta berbakat menjadi pemain top dunia setelah mereka ikut menjadi peserta dalam ajang bergengsi ini, tentu juga menjadikan Indonesia menjadi pusat perhatian dunia. Siapa saja sih kandidat pesepak bola paling top di Piala Dunia U17 2023? Antara lain nama Agustin Roberto dari Argentina U17. Meskipun timnya sudah dipastikan gagal menjuarai Piala Dunia U17 2023, penampilan Agustin Roberto masih tetap patut diacungi jempol. Berikut juga ada Paris Brunner yang menjadi pemain tersubur Jerman U17 di Piala Dunia U17. Bersama Max Morestet ini, keduanya sama-sama menjaringkan nama trending usai laga Piala Dunia U17 ini. Jika nantinya Jerman U17 berhasil mengalahkan Prancis U17 dan keluar sebagai juara Piala Dunia U17 2023, maka Paris Brunner kemungkinan besar akan terpilih sebagai pemain terbaik turnamen. Ini bisa menjadi kesempatan Indonesia untuk membujuknya agar bisa bergabung timnas Garuda Senior. Selanjutnya, ada nama Ismail Bounem dari Prancis U17 yang juga dapat menjadi kuda hitam dalam nominasi pemain terbaik Piala Dunia U17 2023. Gelandang berusia 17 tahun tersebut berlaga 6 kali dengan perolehan 2 gol dan 3 assist. Begitupun di sisi lain, nama Amar Barkic pemain timnas U17 Indonesia, juga diketahui berhasil membawa timnya Oppenheim U17 meraih kemenangan atas TSV Mano U17. Meski ia tidak turun sejak menit pertama, ia berhasil menunjukkan performa apiknya dan menjadi saksi kemenangan Oppenheim tersebut. Hasil ini tentu sangat berbeda dengan performa Amar pada Piala Dunia U17 beberapa waktu lalu, di mana ia hanya tampil 2 kali dari 3 pertandingan timnas Indonesia U17. Bagi pendukung bola Nusantara, sudah siapkah kita menjadi saksi sejarah bagi Indonesia? Mari kita tunggu siapa yang akan menjadi pemain terbaik Piala Dunia U17 tahun ini ya. Kembali ke Raja Nainggolan, pemain keturunan Indonesia yang namanya sedang trending menjelang final Piala Dunia U17 ini, ia sudah dinyatakan bergabung dengan Indonesia. Ia sudah resmi dinaturalisasi, kalaupun ia bermain bersama Bayangkara FC. Namun keberadaannya menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia karena yang diketahui beberapa waktu lalu ternyata Raja Nainggolan lebih memilih untuk memperkuat timnas Belgia. Karena diketahui bahwa beberapa waktu tahun lalu, sebenarnya ia mendambakan untuk dinaturalisasi. Namun karena berseberangan dengan program PSSI waktu lalu, akhirnya baru akhir tahun ini, cita-cita mulianya baru bisa terwujud. Kalaupun masih banyak step yang harus dilalui PSSI, tentunya untuk bisa menjadikan dirinya bergabung bersama timnas senior Indonesia. Raja Nainggolan juga baru saja mengakui bahwa PSSI tahun ini sangatlah berbeda dengan PSSI beberapa tahun lalu. Diketahui sejarah kelam Indonesia, sedikit pun tidak melirik pemain keturunan kala itu. Namun di era kini, bahkan pelatih pun bakal dinaturalisasi, apalagi pemain, tuturnya. Karenanya sampai saat ini, PSSI masih terus memburu pemain keturunan Indonesia yang berprestasi untuk dinaturalisasi dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Semoga cita-cita pendukung bola Indonesia akan segera terrealisasi ya. Begitupun, dengan seiring meningkatnya jumlah pemain keturunan yang bermain untuk timnas Indonesia, harapan untuk kebangkitan sepak bola Indonesia semakin besar menjulang. Semoga Indonesia bisa terus menunjukkan perkembangan positifnya dan berhasil mengembangkan lebih banyak lagi bakat-bakat sepak bola yang dapat membela tim nasional dengan prestasi yang membanggakan. Begitupun dengan usainya penyelenggaraan Piala Dunia U17, juga tentunya semoga menjadi awal baik kebangkitan pemain-pemain Indonesia semakin dilirik dunia ya. Masih saja hangat diperbincangkan, seputar persiapan timnas senior yang akan berlaga di Piala Asia tahun depan. Mulai dari TC dan briefing PSSI yang selalu digalakan, ternyata Erick Thohir sudah membawa 3 nama pemain baru yang akan menjadi pertahanan timnas Garuda.
Adapun tentang hal itu, seputar mengenai pemain keturunan Indonesia Chow Yun Damanik. Kalaupun ternyata, ia sedang diminati oleh timnas Swiss meskipun sebelumnya diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia, diketahui karena kendala proses administrasi. Sementara ini Chow masih pending mendapatkan paspor Indonesia dan memilih untuk menunggu panggilan dari timnas Swiss. Meski begitu, ada pula nama Aubameyang yang masih bermain untuk Dortmund dan ternyata ia berhasil menjadi top scorer di Bundesliga dengan koleksi 31 gol musim lalu. Selain kabar pemain tersebut, timnas Indonesia juga kembali dalam panggilan ajang uji coba internasional. Diketahui pelatih Sintayong telah memanggil 51 pemain, termasuk beberapa wajah baru seperti Sandi Dharma dan Beckham Putra. Selain itu pula, pemain senior seperti Evan Dimas, Irfan Bahdim, dan Lily Pali juga turut dipanggil dalam skuad timnas Indonesia. Di sisi lain, Jordi Amat, pemain senior timnas Indonesia, ia kembali meraih nasib buruk ketika timnya Johor Darul Taksim kalah telak dalam lanjutan pengisian grup Liga Champions Asia menghadapi wakil Jepang, Kawasaki Frontale. Jordi dan timnya harus menelan malu usai kebobolan 5 gol tanpa balas. Sementara itu, dalam ajang Piala Asia U23, timnas Indonesia harus terus bersiap menghadapi lawan yang sulit di fase grup. Meskipun situasinya cukup menantang, PSSI selalu menargetkan timnas Indonesia U23 dapat mendapat salah satu tempat dari laga bergengsi tersebut. Adapun terkait proses naturalisasi pemain, PSSI isyaratkan akan menaturalisasi pemain tambahan Emil Audero, Tom dan Raja Nainggolan pada tahun depan. Hal ini dapat membuat skuad timnas Indonesia semakin kuat dan bisa bersaing dengan tim-tim lainnya di level dunia ini. Demikian kabar bahagia hari ini. Oleh karena beberapa hal itu, kita sebagai masyarakat dan pendukung sepak bola Nusantara, semestinya untuk selalu mendukung dan memberikan semangat sempurna, untuk mencapai prestasi yang lebih besar dan gemilang lagi bagi bangsa Indonesia. Selalu kita tunggu masukan serta komentar terbaiknya ya. Salam semangat, salam olahraga SPS TV.